Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Aryo Prayogi, mahasiswa Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Riau. Baik, dalam video kali ini saya diberi tugas oleh Bapak Muhammad Kurtubi untuk membuat video pendek mengenai manajemen proyek. Apa itu manajemen proyek? Proses manajemen proyek, jelaskan siapa saja stakeholder proyek, kemudian proyek industri manufaktur dan proyek pengembangan produk baru. 3 tingkatan manajemen proyek, 5 aspek-aspek manajemen proyek. Baik, tonton dan simak videonya. Baik, penjelasan yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan manajemen proyek. Manajemen proyek ialah sebuah disiplin keilmuan dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, menjalankan serta pengendalian untuk dapat mencapai tujuan-tujuan proyek. Tantangan utama sebuah proyek adalah mencapai sasaran-sasaran dan tujuan proyek dengan menyadari adanya batasan-batasan yang telah dipahami sebelumnya. Pada umumnya, batasan-batasan itu adalah ruang lingkup pekerjaan, waktu pekerjaan, dan anggaran pekerjaan. Dan hal ini biasanya disebut dengan triple constraint atau 3 batasan. Baik, yang kedua, proses manajemen proyek adalah serangkaian tindakan dan aktivitas yang saling terkait untuk membuat suatu spesifikasi produk, layanan, atau hasil. Setiap proses ditandai dengan input, alat dan teknik yang dapat diterapkan, dan output yang dihasilkan. Pada manajemen proyek, terdapat sejumlah proses yang saling berkaitan. Masing-masing proses mencerminkan suatu aktivitas mulai dari proyek dimulai sampai dengan proyek berakhir. Proses manajemen proyek ini memberikan pedoman dan kriteria untuk menyesuaikan proses organisasi dengan kebutuhan spesifik proyek. Kemudian yang ketiga, jelaskan siapa saja stakeholder proyek. Stakeholder proyek adalah sekelompok orang atau individu, organisasi, asosiasi, atau bagian terkecil lainnya yang memiliki keterikatan di dalam sebuah proyek atau program perusahaan dan juga memberi kontribusi dan dampak pada hasil akhir proyek. Stakeholder ada 2, stakeholder internal dan eksternal. Berikut ini adalah daftar stakeholder internal. Yang pertama, organisasi atau perusahaan itu sendiri. Yang kedua, pemegang saham atau pemilik bisnis. Dan yang ketiga, karyawan. Sedangkan stakeholder internal meliputi konsumen, supplier, pesaing atau kompetitor, bank, dan pemerintah. Kemudian yang keempat, pengertian proyek industri manufaktur dan proyek pengembangan produk baru. Untuk pengertian industri manufaktur adalah suatu proses yang merupakan bagian dari cabang industri yang menggunakan sejumlah peralatan modern seperti mesin industri. Program manajemen yang teratur dan terukur untuk melakukan transformasi barang mentah menjadi barang jadi dan layak jual. Tahapan-tahapan dalam industri manufaktur membutuhkan sebuah proses untuk berproduksi dan integrasi dari berbagai macam komponen yang digunakan. Untuk proyek pengembangan produk baru, yaitu suatu usaha yang mengolah atau membuat produk yang belum pernah ada, yang dilakukan secara mekanis dengan mesin ataupun tanpa menggunakan mesin. Kemudian, untuk 3 tingkatan manajemen dalam organisasi. Yang pertama, manajemen lini pertama atau first line management. Tingkatan manajemen ini adalah tingkatan manajemen paling bawah pada sebuah organisasi. Manajemen lini pertama memiliki tugas untuk memimpin dan mengkontrol pekerja non-manajerial pada sebuah perusahaan atau organisasi. Tingkatan pada manajemen ini tidak membawahi tingkatan manajemen yang lainnya. Beberapa contoh tingkatan manajemen lini pertama adalah contohnya supervisor atau pengawas, manajer lokasi, manajer perkantoran, manajer departemen, manajer shift atau mandor. Bisa disebut juga manajemen operasional. Kemudian yang kedua, manajemen tingkat menengah atau middle management. Tingkatan pada manajemen level menengah merupakan manajemen yang antara manajemen lini pertama
dan manajemen puncak. Tingkatan manajemen ini memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan oleh manajemen puncak. Manajemen tingkat menengah mempunyai tanggung jawab pula terhadap segala kegiatan yang dilaksanakan oleh tingkatan manajemen di bawahnya, bahkan terhadap beberapa karyan operasional. Kemudian yang ketiga, manajemen puncak atau top management. Klasifikasi tertinggi ini terdiri dari sekelompok kecil eksekutif. Manajemen puncak mempunyai tanggung jawab pada sebuah manajemen organisasi. Tingkatan manajemen puncak memiliki tugas membuat rencana aktivitas dan strategi perusahaan secara global dan mengarahkan jalannya perusahaan. Beberapa contoh tingkatan manajemen puncak seperti Dewan Direksi atau CEO, General Manager atau dikenal dengan Presiden Direksi, Presdir. Direksi adalah wakil para pemilik perusahaan atau pemilik saham. Kemudian yang keenam, jelaskan 5 aspek-aspek manajemen proyek. Yang pertama, aspek manajemen proyek terhadap keuangan. Aspek keuangan merupakan masalah yang berkaitan dengan pembiayaan proyek dan pembelanjaan. Keuangan ini biasanya berasal dari modal sendiri atau pinjaman dari bank yang dilunasi dengan jangka pendek atau jangka panjang. Kemudian yang kedua, aspek manajemen proyek terhadap anggaran biaya. Aspek anggaran biaya merupakan masalah yang berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian biaya selama proyek direalisasikan. Anggaran biaya seharusnya dilakukan dengan memperhitungkan secara rinci pengeluaran berdasarkan item-item pekerjaan yang akan dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, aspek manajemen sumber daya manusia. Aspek manajemen sumber daya manusia merupakan masalah yang mempertimbangkan sebuah organisasi yang bertanggung jawab dalam mengelola proyek yang diselenggarakan. Agar tidak menimbulkan permasalahan yang kompleks, perencanaan sumber daya manusia dibentuk dengan melakukan langkah-langkah tertentu, seperti dari proses staffing, deskripsi kerja, memperhitungkan beban kerja, deskripsi wewenang, tanggung jawab yang akan dipikulnya, serta penjelasan mengenai sasaran dan tujuan proyek. Kemudian yang keempat, aspek manajemen produksi, yaitu merupakan masalah yang berkaitan dengan hasil akhir proyek. Apabila hasil proyek negatif, bisa saja proses perencanaan dan pengendaliannya tidak baik. Maka dari sinilah perlu diadakannya peningkatan produktivitas sumber daya manusia, meningkatkan kualitas produksi melalui jaminan dan pengendalian mutu, serta meningkatkan efisiensi proses produksi dan kerja. Untuk yang kelima, aspek manajemen proyek terhadap harga, yaitu merupakan masalah yang timbul berdasarkan kondisi eksternal dalam hal persaingan. Biasanya produksi yang membutuhkan biaya yang tinggi akan merugikan perusahaan jika tidak direncanakan pengendalian resikonya. Terlebih lagi jika produksi yang dihasilkan kalah bersaing dengan produk lainnya. Oke teman-teman, itu tadi adalah penjelasan dari manajemen proyek. Terima kasih sudi kiranya telah menonton video saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.